Halo Gemini, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang takdir yang ditakdirkan buat kamu. Nah, kita akan lihat seperti apa itu takdir kamu, siapakah dia yang mungkin akan menjadi takdir kamu, apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang tulus, atau sebaliknya. Nah, kita akan coba bahas di sini. Tapi ingat buat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik. Sebelum aku lanjutkan readingan ini, aku doakan buat Gemini semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita sampel kartunya ya. Kita akan lihat di sini. Di awal ini kita akan lihat dia seseorang ya yang akan menjadi takdir kamu. Inisial dia. Siapa dia? Inisial dia seseorang yang akan menjadi takdir kamu. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ada L. Lepaskan. Biarkan situasi ini berkembang secara alami. Nah, aku melihat di sini ada seseorang yang ingin masuk ke dalam hidup kamu. Seolah-olah dia itu seperti ingin menyembuhkan luka hati kamu, ya. Sepertinya dia itu memang sudah ditakdirkan buat kamu untuk bisa membahagiakan kamu, menjaga kamu, membimbing kamu, ya. Nah, ini karena apa? Karena aku melihat juga bahwa kamu itu merasa ada suatu hubungan yang dulu pernah terjalin, di mana hubungan itu begitu membuat kamu terbebani atau merasa tersakiti, ya. Ataukah dia orang di masa lalu itu yang membuat kamu itu merasa bahwa tidak pernah dihargai atau tidak dianggap, ataukah dia menghadirkan orang ketiga sehingga kamu sulit untuk melupakan dia atau bisa dikatakan sulit untuk move on dari dia. Nah, tetapi di sini datang seseorang yang mungkin akan bisa membuat kamu akhirnya melupakan masa lalu, ya. Semoga seseorang ini akan ada ketulusan yang terlihat, ya. Oke. Nah, Gemini, ini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum menjadi milik kamu ataupun belum membaca energi kamu di sini. Oke. Nah, atau juga bisa vice versa ya. Bisa saja yang kebaca ini energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan. Kita akan lihat lagi di siapa di sini dia. Inisial dia, siapa dia? Oke. Ada Q, harga diri. Mencintai diri sendiri akan membuat kamu lebih menarik. Nah, aku melihat juga di sini ya, merasakan juga seseorang ini benar-benar memiliki pesona. Dia memiliki daya tarik. Atau bisa dikatakan dia di sini begitu sangat menghargai suatu hubungan. Ya, sehingga dia begitu bisa mencintai kamu dengan tulus. Karena dia sendiri merasakan bagaimana caranya ya untuk membahagiakan orang lain. Atau bisa dikatakan dia di sini sudah merasakan bahwa dia sudah membahagiakan diri dia sendiri. Sehingga dengan gampang dia itu mencintai seseorang. Tapi ini orang yang tepat begitu. Bukan semua orang. Nah, jika dia sudah merasakan bahwa hatinya itu sudah terpaut buat kamu, nah dia akan bisa mencintai kamu dengan tulus. Apapun dia akan bisa berkorban demi kamu, ya. Dan dia di sini melihat juga ada suatu ketertarikan dari kamu dan kamu itu terlihat memiliki pesona, ya. Kamu begitu sangat mencintai diri kamu, menghargai diri kamu, sehingga mungkin ya dengan mudahnya juga kamu bisa menghargai orang lain begitu. Karena uh, untuk menghargai orang lain dulu, kita harus menghargai diri sendiri. Atau kita harus sayang dulu ke diri sendiri. Sehingga kita bisa menyayangi orang lain. Begitu ya. Ini. Jadi seseorang ini bisa dikatakan akan bisa menghargai suatu hubungan nantinya. Karena bisa
juga ya, dia di sini datang dengan begitu banyak cinta, dengan begitu banyak pesonanya dia ataupun melihat kamu dengan pesona kamu, sehingga dia berkeinginan begitu sangat berkeinginan untuk menjadi pasangan kamu. Seolah-olah di sini dia merasa kamulah takdir dia begitu ya. Seolah-olah Tuhan mentakdirkan kamu, mempertemukan kamu dengan dia. Oke. Nah, itu yang aku lihat. Dan aku lihat juga di sini siapa lagi dia? Ada transformasi. Saatnya untuk merubah hidup kamu. Nah, seseorang di sini akan bisa merubah hidup kamu. Di mana kamu dulu yang mempunyai sifat kekanak-kanakan, ya. Bisa saja dengan hadirnya dia membawa perubahan ke dalam hidup kamu. Artinya kamu mulai menjadi dewasa. Kamu mulai menjadi bijaksana, ya. Atau mungkin dulu kamu seseorang yang toksik. Mungkin dengan hadirnya dia, kamu bisa merubah semuanya. Ketoksikan kamu, ya. Semuanya itu bisa berubah. Dimana mungkin juga kamu yang dulunya uh, jarang beribadah, ya mungkin dengan ada bimbingannya dia membawa kamu ke suatu jalan yang baik begitu. Semoga dia di sini benar-benar bisa membuat kamu merubah hidup kamu. Atau dulu kamu yang maaf kata, kamu dulu mungkin yang uh, keluarganya broken home, dan di situ kamu mungkin merasa tidak ada rasa sayang ataupun kamu kurang kasih sayang, dan akhirnya dia datang ke dalam hidup kamu sehingga membuat hidup kamu teratur di sini. Dimana hidup kamu mulai banyak kasih sayang, ngerasa sayang, kamu merasa dihargai, kamu merasa dicintai di sini. Dan trauma kamu dengan keluarga kamu yang broken home itu bisa kamu lupakan. Dan ternyata kamu baru menyadari hidup itu harus kita perjuangan, tidak bisa kita terlena dengan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini begitu, ya. Semoga transformasi kamu di sini bisa membawa perubahan yang begitu baik ya nantinya. Dan bisa juga ya, aku merasakan juga beberapa dari kamu yang sulit untuk move on, dan akhirnya ya dengan hadirnya seseorang itu bisa membuat kamu move on dari seseorang, dari orang masa lalu yang begitu menyakitkan kamu ya. Oke. Kita akan coba lihat lagi di sini. Oke. Di sini ada belahan jiwa. Dia yang akan memberikan kenyamanan kepada kamu. Nah, seseorang di sini bisa dikatakan hadir ke dalam hidup kamu, dan dia ditakdirkan buat kamu untuk memberikan rasa nyaman. Dan dia akan bisa membuat kamu merasa seseorang yang begitu beruntung, begitu ya. Dimana kamu merasakan rasa nyaman, kamu bahagia, kamu dicintai. Inilah belahan jiwa. Saat kita ketemu dengan belahan jiwa, disitulah kita baru merasakan kebahagiaan seutuhnya. Walaupun dulu kamu bertemu nih dengan orang yang salah gitu ya, dengan orang yang toksik, orang yang manipulatif, kamu beranggapan di awal mungkin kamu beranggapan, wah ini jodoh aku gitu ya. Ternyata Tuhan mentakdirkan aku dengan dia begitu. Jadi rasa kamu itu begitu sangat yakin dan percaya gitu loh bahwa takdir kamu sama dia. Ternyata hari demi hari, minggu demi minggu gitu ya, bulan berganti bulan, akhirnya semua kelihatan. Nah, muncul masalah, muncul banyak-banyak hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa bahwa ya berpikir lagi nih kamu. Artinya, wah kenapa ya ini kok bisa terjadi sama aku? Secara di awal kita bahagia, kita saling mencintai, kita saling menghargai. Kenapa kok saat ini muncul masalah seperti ini? Membuat aku tidak nyaman, membuat aku merasa tidak dihargai. Disitulah akhirnya kamu mungkin beranggapan, ternyata dia yang selama ini aku pikirkan jodoh aku, ternyata bukan orang yang aku butuhkan begitu. Ya. Kadang-kala orang yang kita pikirkan itu ya tidak tidak sepenuhnya bisa membuat kita bahagia, tidak. Nah, artinya seseorang yang mungkin bisa dikatakan membuat kamu tidak nyaman atau merasa disakiti atau kamu pernah dikhianati, artinya dia bukan belahan jiwa kamu. Seseorang yang menjadi belahan jiwa kita itu seseorang akan yang tulus sama kita, dia akan bisa berkorban demi kita. Dia akan bisa melakukan apapun untuk kita. Jadi saat kamu ketemu dengan orang-orang yang kriterianya tidak ada seperti itu, ya kamu
bisa meragukan cintanya. Artinya dia, kamu berpikir kembali, tanyakan kepada diri kamu, apakah ini orang yang aku butuhkan? Apakah ini orang yang pantas buat aku? Nah, itu akhirnya kamu dengan bisa menyadari itu, kamu bisa memutuskan apakah dia pantas atau tidak, begitu ya. Nah, untuk readingan dimana kamu memilih, sulit untuk memilih ya, bertahan atau melepaskan, kamu bisa melihat readingan kita ya di kolom deskripsi. Kita ada lampirkan, jika kamu yang memiliki masalah, apakah hubungan ini harus dipertahankan ataukah dilepaskan, ya kamu bisa lihat di sana ya, di kolom deskripsi. Oke, Gemini, kita akan lihat lagi satu kartu lagi untuk bottomnya. Nah, di sini ada V, cinta yang tidak terbalaskan, tidak ada daya tarik dan chemistry yang cukup untuk mempertahankan hubungan ini. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Ini untuk bottomnya kamu. Ini ada inisial P. Artinya, saat kamu merasakan dia seseorang yang kamu tidak pernah merasa bahwa dia itu mirror bersama kamu, atau hanya merasa bahagia itu sesaat gitu loh. Kayaknya kamu punya rasa ketakutan, kamu punya rasa kekhawatiran. Nah, atau kamu punya rasa, ya aku tidak mau nih lepas dari dia. Aku tidak ingin gitu loh. Aku hanya mau dia gitu loh. Ternyata dia tidak seperti itu ke kamu. Dia tidak, ternyata ya mungkin ya tidak peduli gitu ya. Ternyata dia hanya mencari kesenangan. Nah, itu kembali kepada kamu. Artinya seseorang itu ya tidak baik buat kamu. Oke. Itu namanya cinta yang tidak terbalaskan. Atau bisa dikatakan kamu akhirnya ditemukan dulu nih dengan orang yang salah. Atau bisa dikatakan seseorang itu yang begitu awalnya sangat mencintai kamu, ternyata ya hanya mencari satu keuntungan begitu loh. Seakan-akan dia memanfaatkan kamu. Nah, jika itu terjadi, kamu bisa pikirkan kembali, tanyakan kepada diri kamu, apa yang harus kamu lakukan ya. Gemini, kita akan lihat di sini seperti apa cerita kamu di sini dengan kartu tarot ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan coba shuffle kartunya di sini buat Gemini. Apalagi yang di sini yang akan terbaca buat Gemini? Takdir apalagi yang akan kamu dapatkan di sini? Takdir itu bisa saja baik awalnya, bisa saja buruk awalnya ya. Namanya takdir, kita tidak bisa menebak bagaimana. Intinya saat itu terjadi, kita bisa mengantisipasi atau kita mencari solusi dari masalah itu, gitu ya. Dan ingat juga, tarot ini hanya sebuah prediksi. Segala keputusan itu serahkan kepada Tuhan pencipta alam semesta ya. Di sini tarot hanya sebuah media untuk kamu mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi, bukan melihat bagaimana nantinya, wah aku harus begini ya, aku harus begitu. Nah, tarot kan berkata seperti ini gitu, kenapa sih aku nggak mendapatkan itu. Nah, ini namanya energi. Bisa saja energi ini berubah suatu saat ya. Kadangkala 1 jam kemudian bisa berubah begitu. Intinya di sini kita mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Jikapun nanti ke depannya ataupun beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian kamu mengalami masalah dan ternyata di situ kamu sudah mendapatkan solusinya begitu. Bukan berarti wah besok aku mendapatkan masalah ini loh gitu ya. Nah, tapi itu ingat, saat kamu menemukan masalah itu kamu sudah mendapatkan solusinya begitu ya. Gitu juga ya, ada juga beberapa dari kamu, Kak ini ramalannya kok baik-baik aja ya, tapi kenapa kok nggak ada resonate-nya sama aku gitu. Nah, coba tanyakan kepada diri kamu, apa lagi yang salah? Bisa saja kamu koreksi diri, apakah kamu mungkin lalai beribadah, ataupun kamu lalai ikhtiarnya, atau mungkin kamu lupa sedekah gitu ya. Kamu lakukan itu, karena segala sesuatu itu pasti ada obatnya. Masalah pasti ada solusinya, penyakit pasti ada obatnya begitu ya. Semua itu pasti sudah diciptakan sama Tuhan, tinggal kita bagaimana cara mendapatkan solusi itu.
Ya, bisa saja ini. Salah satu caranya adalah dengan melihat tarot. Oke. Nah, ini buat kamu yang mungkin lagi mengalami masalah. Bagi kamu yang tidak mengalami masalah, abaikan aja readingan ini ya. Oke. Kita akan lihat di sini. Zodiak yang mungkin akan berdealing dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Dan masih ada elemen air ya. Oke, sepertinya di sini Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio itu sangat kuat ya energinya di sini. Tetapi jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan dan cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak pasangan kamu di sini ya. Buat Gemini, kita akan lihat ceritanya di sini. Ada Seven of Cup. Ini aku menggambarkan ya, merasakan kamu itu akan ada di posisi di mana harus memilih begitu. Bisa dikatakan di sini akan banyak pilihan. Takdir mengatakan kamu mungkin banyak orang yang akan menyukai kamu. Banyak orang yang mungkin yang sayang kepada kamu. Disitulah akhirnya kamu ternyata aku dihadapkan dengan beberapa pilihan. Dan itu sulit sekali begitu. Ya, sulit sekali. Semuanya aku menyukainya. Semuanya baik. Semuanya aku sayang gitu loh. Gak mungkin kan semuanya kamu miliki begitu ya. Kayak Gemini. Nah, bisa dikatakan itu takdir kamu karena di sini kamu itu memiliki pesona. Kamu mungkin banyak disukai orang dan banyak juga mungkin orang yang akan dekat dengan kamu, yang suka dengan kamu, mencintai kamu, ingin memiliki kamu itu banyak sekali. Makanya di sini kamu sampai bingung gitu loh. Semuanya pada baik-baik. Mungkin kamu aja yang jahat gitu ya. Oke, maaf. Just kidding ya. Ini memang banyak kebetulan sih ya. Kadang-kala orang mengatakan, "Kak, Gemini itu jahat, Kak." Gemini itu nggak apa ya, nggak apa ya, kayak nggak pernah merasakan ya cinta dengan Gemini itu yang serius gitu loh. Rata-rata Gemini itu banyak nyakitin gitu loh, cuek gitu loh. Nah, sebenarnya tidak semua Gemini ya, begitu ya. Itu kadang-kadang personal kita aja. Ya, secara semua zodiak itu sebenarnya sama. Hanya kadang-kala sifat dan perilaku kita yang berbeda begitu. Dari situ sebenarnya pengaruh lingkungan yang begitu kuat ya. Lingkungan yang akan bisa merubah kita. Lingkungan itu begitu kuat. Jadi saat kita berteman dengan orang baik, otomatis kita akan jadi baik. Tapi kita kalau berteman dengan orang jahat, kita juga akan jadi jahat. Ya. Nah, itu yang harus kamu pikirkan. Jangan beranggapan, Kak, Gemini ini, seperti itu. Enggak semua Gemini begitu ya. Oke. Ini bagi kamu yang kepoin zodiak pasangannya ya. Karena banyak yang komen seperti itu. Gemini begini, Kak, begini, begitu, Kak. Kadang-kala bukan Gemininya, kadang-kala lingkungannya yang salah begitu. Ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada Three of One. Aku melihat di sini kamu begitu ingin melupakan masa lalu. Masa lalu yang begitu berat. Masa lalu yang begitu menyakitkan. Disinilah akhirnya kamu tidak menginginkan lagi orang di masa lalu. Makanya di sini muncul transformasi. Di mana kamu ingin bertransformasi. Kamu ingin merubah hidup kamu di sini. Dan akhirnya sesuatu yang kamu ingin lupakan itu bisa. Karena apa? Karena hadir seseorang yang akan mungkin membuat kamu berubah di sini. Oke, Gemini. Itu yang aku lihat. Jadi kamu Gemini, jika kamu pengen move on, ya move on aja. Move on aja. Jangan kamu pikirkan, Kak, aku mencintai dia, Kak. Sangat-sangat, Kak, gitu ya. Nah, cinta jika ada penderitaan di sana, itu bukan cinta namanya. Itu kamu menyakiti diri kamu sendiri, begitu ya, Gemini. Atau kamu yang kepoin lagi pasangannya gitu ya. Dimana mungkin Gemini menyakiti kamu, ya udah, kamu tinggalkan dia. Ya, gampang sebenarnya. Hubungan itu jangan terlalu kamu pikirkan. Kamu jangan terlalu overthinking aja gitu loh. Dan jangan terlalu baperan. Karena itu juga akan membuat diri kamu akan terjebak gitu loh. Dalam suatu hubungan yang mungkin akan menyakiti kamu secara terus-menerus ya, gitu. Oke, nah saat kamu pengen melupakan seseorang, di sini hadirlah seseorang itu. Ini yang dikatakan takdir ya buat kamu. Seseorang itu akan memiliki suatu perasaan cukup besar kepada kamu. Atau bisa dikatakan dia di sini seseorang mungkin teman kamu, teman lama kamu,
Atau bisa dikatakan orang di masa lalu kamu yang mungkin periode berapa gitu ya, periode pertama atau periode kedua gitu ya. Nah itu, bisa saja dia akan merasakan suatu perasaan yang begitu sangat menginginkan kamu di sini. Inilah dia Gemini, oke. Dan The Magician ini adalah gambaran di mana keajaiban itu akan muncul ke dalam hidup kamu. The magic, ya, magician. Jadi artinya kamu di sini bisa melakukan apapun, kamu bisa melakukannya. Apapun yang menjadi impian kamu bisa kamu wujudkan di sini. Secara The Magician ini adalah mengantar kamu itu menuju jalan yang benar-benar menjadi impian kamu. Karena di sini semua elemen ada ya. Jadi seakan-akan kamu itu orang yang multi talent, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kepandaian, ya kepintaran, semuanya kamu miliki di sini. Sehingga apapun yang akan kamu lakukan bisa kamu wujudkan, ya. Begitu buat Gemini. Dari sini ada Page of Wands. Akhirnya kamu fokus nih, fokus ke suatu harapan yang kamu inginkan. Dan inilah perjuangan kamu. Segala sesuatu bisa kamu perjuangkan. Arti kata, orang mungkin yang banyak masuk ke dalam hidup kamu fokus ke salah satu orang. Di mana seseorang itu yang membuat kamu nyaman. Di mana kamu merasakan bahwa dia itu orang yang terbaik buat kamu. Disitulah yang akan kamu pilih nantinya. Ya, buat Gemini. Jadi jangan terlalu berpikir, tapi ingat, kamu harus memilih seseorang dengan mengetahui kekurangannya dia. Saat kamu cinta seseorang dengan kekurangannya dia, otomatis hubungan kamu itu akan langgeng. Tapi kalau kamu melihat kelebihannya dia dan itu menjadi faktor utama ya. Faktor utama untuk kamu memilih dia adalah kelebihannya dia. Kamu harus ingat, itu akan menghancurkan hubungan kamu nantinya. Ya. Memang sebaik-baiknya kita mencintai seseorang itu dari kekurangannya ya. Oke. Nah, Gemini kita akan lihat di sini ada apa ya? Ada pesan buat kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan. Meski pernah dikecewakan. Ya, walaupun kita pernah dikecewakan, kita jangan putus asa. Kita harus optimis untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mencari kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ya, bangkit diri kamu. Ya, gunakan intuisi kamu, gunakan logika kamu, gunakan semangat kamu, manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Dengan begitu kamu akan mencari ataupun akan mendapatkan kebahagiaan. Oke? Apalagi di sini ada cinta. Inilah dari kekecewaan yang kamu rasakan, cinta akan hadir ke dalam hidup kamu, ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Artinya, kamu jangan menyesali, kecewa, dikhianati, kesedihan, jangan kamu sesali. Karena hikmah dari kekecewaan kamu itu akan mendatangkan sebuah cinta. Oke. Dan bisa dikatakan itu banyak pembelajaran buat kamu nantinya. Ya, ini adalah cinta. Oke. Di sini ada pengertian. Aku melihat persis terbaik darimu dan juga yang terburuk darimu dan aku memilih keduanya. Nah, inilah yang kita bicarakan sebelumnya ya tadi ya. Dimana cintailah dia dari kekurangannya dia, dari keburukannya dia. Dan saling pengertian inilah yang kamu harus bisa miliki. Dalam satu hubungan itu harus ada saling pengertian. Karena jika tidak ada saling pengertian, semuanya akan berantakan ya. Oke. Ini apalagi di sini? Menyerah. Terkadang kita harus menyerahkan atau melepaskan yang lama sebelum sesuatu yang baru masuk ke dalam hidup kita. Hidup itu adalah pilihan. Jadi tentukanlah jalan kamu sendiri. Ya, udah mengerti ya? Oke, gini. Jadi move on lah kamu gitu. Lupakanlah yang lama. Karena yang baru akan masuk ke dalam hidup kamu. Oke? Karena hidup itu adalah pilihan. Kita yang menjalankan hidup itu. Kita yang memilih hidup kita. Arah mana yang kita tuju ya. Oke. Di sini terakhir ada ikhlas. Jangan bertanya kenapa aku dingin terhadapmu. Bukan begitu, aku hanya berhenti dan berharap. Artinya memang benar-benar harus kamu mengikhlaskan, kamu harus menyerah gitu ya. Artinya ya tidak pantas ya untuk kamu pertahankan hubungan itu. Ikhlaskan aja dia pergi. Kalaupun dia mengkhianati kamu, ikhlaskan aja dia mengkhianati kamu.
Akhirnya kamu juga akan bahagia di sini. Tapi caranya bagaimana? Ya berjuang. Di sini ada berjuang, ada usaha dan doa. Itu yang harus penting kamu lakukan. Karena tanpa usaha dan doa, kamu akan sia-sia hidup di dunia. Oke? Oke, buat Gemini mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga di sini kamu mendapatkan pencerahan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.